Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para proktor sekalian yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana penggunaan aplikasi Proktor Browser dalam rangka nanti persiapan tenaga proktor UNBK SD 2021, supaya pada saat penggunaannya ya lebih mengetahui dan diharapkan lancar nantinya. Baik, untuk simulasi lokal ini tuangkan di dalam tutorial penggunaan aplikasi Proktor Browser, yang mana dibuatnya sesederhana mungkin untuk tujuan supaya lebih memahami cara penggunaan menu-menu yang ada di aplikasi Proktor Browser. Baiklah Bapak Ibu tenaga proktor, kita coba ya masuk ke menu awal, atau pada saat kita di desktop ini ada aplikasinya sudah diinstal, kita masuk ke menu Proktor Browser. Tapi sebelumnya Bapak Ibu tetap semangat, jaga kesehatan fisik dan mentalnya ya pada saat nanti hari simulasi. Baik Bapak Ibu, kita coba masuk Proktor Browser, keadaan seperti ini Bapak Ibu. Setelah masuk kita run, tanda ini sudah hijau semua. Baik, kita run, kemudian masuk menu awal Proktor Browser. Kita isi ID proktornya yang ada di web UNBK ya, passwordnya juga kita isi, kemudian submit. Setelah submit, ini masuk kepada menu dashboard atau halaman dashboard. Nama proktor, SDN apa nanti muncul di sini, SDN Bapak Ibu masing-masing. Ya, apakah betul SDN Bapak Ibu? Kalau sudah betul, kita masuk status tes. Nah, status tes ini menampilkan token, daftar tes, kelompok. Ya, pilih kelompok, ada refresh, ada simpan. Nah, di sini kita pilih kelompok tes terlebih dahulu, apakah nanti berupa gelombang, apakah berupa kelompok 1 ataupun ruang. Nanti ini diperhatikan betul-betul. Nah, menurut pengalaman awal-awal kemarin pada bulan Agustus dan bulan September ya, itu menunya seperti ini. Pilih kelompok 1, cuma ada 1, pilih aja kelompok 1 ya. Kemudian reset token ya, atau refresh token, berhubung belum muncul kita refresh dulu. Nah, setelah muncul refreshnya, token berhasil di refresh Bapak Ibu ya. Setelah di refresh, catat nomor tokennya, catatan kertas atau di papan whiteboardnya untuk diberitahukan kepada siswanya ya Bapak Ibu. Jangan lupa kita simpan. Nah, kita simpan ya, pastikan tidak ada tes yang sedang berlangsung Bapak Ibu ya. Ya, oke, status tes sudah kita isi dengan lengkap. Kemudian status peserta. Nah, status peserta ini nanti menerangkan apabila peserta sudah berhasil masuk ya, berarti masuk login dengan kartunya masing-masing. Apabila sudah masuk, maka username, nama peserta, aktivitas terakhir, sisa waktu, status akan muncul di sini, akan tampil ya. Statusnya tes sedang dikerjakan kah atau tes selesai. Baik, daftar peserta. Nah, daftar peserta ini menerangkan peserta kita yang nantinya ikut simulasi UNBK. Nah, sini kemarin untuk pengalaman kami adalah hanya diterangkan peserta 01 hingga peserta 035 atau peserta 01 hingga peserta 35. Baik, ini untuk menerangkan saja ya daftar pesertanya apakah sudah betul-betul masuk. Ya, kalau sudah betul-betul masuk, kalau sekarang mungkin nama siswa itu sendiri ya, nama yang sebenarnya. Kalau yang sekarang hari H mungkin tanggal 18, 19, 21, 22, mungkin ini nama peserta sebenarnya kelas 4 ataupun kelas 5 atau dan kelas 4 dan atau kelas 5. Baik, kita masuk ke menu kelompok tes.
Masuk menu kelompok tes. Di sini ada ditampilkan lagi daftar simulasi, ya, kode tes, tip, username, nama peserta, kelompok. Baik. Nah, di sini peserta tes masih nama peserta 01 hingga peserta 35. Kalau nanti nama peserta yang sekarang tuh ada yang nama sebenarnya, ya, nama siswa sebenarnya. Nah, di sini masih 0 ya, Ibu, jumlah peserta masih 0. Nah, di sini masih 0, kita alsaik dulu, artinya conteng semua ini. Kalau satu-satu kan susah. Conteng semua sini, klik atau alsaik. Bukan, assign all. Maka tercontek semua. Setelah alsaik all, kita pilih save as. Baik, save as. Setelah save as, data di sini sudah berubah menjadi 35 peserta login nantinya, ya. Nah, setelah ini pasti jumlah peserta 35 ataupun 60 dan yang lain sebagainya jumlahnya, ya, beda-beda. Maka siswa yang tadi siap untuk login dengan kartu loginnya masing-masing. Berilah pengumuman kepada siswanya bahwa siswa sudah bisa untuk login karena sudah diconteng semua, diaktifkan dan di-save. Baik, daftar login peserta. Ya, nih, kalau sudah kita save, kita beri pengumuman kepada pesertanya, baru kita standby di daftar login peserta. Klik. Nah, apabila nanti ada sudah pesertanya masuk, seperti ini keterangannya lah, nama user, ya, nama peserta, ya, nama user bisa nama seperti kode yang diberikan kartu login atau nama peserta di sini yang sebenarnya. Ini kan contoh kemarin simulasinya cuma ada peserta 05, 1 hingga 03 hingga peserta 35. Nah, ini kode. Kalau sekarang mungkin, ya, atau nanti 18-19 nanti itu bisa nama peserta langsung. Berarti kalau ditampilkan di sini sudah ada 5 yang berhasil login, yang berhasil masuk. Nah, prosesnya adalah bisa masuk data pesertanya, konfirmasi data, kemudian siap mulai, bahkan sudah mulai menjawab soal. Baik, ini sudah. Ya, ini kita standby di sini Bapak Ibu supaya nanti melihat peserta siapa yang sudah masuk dan peserta yang mana yang belum masuk. Dikontrol. Apabila belum ada yang masuk, misalkan nih peserta 02 belum masuk, ada apa nih masalahnya nih? Tolong ditanyakan dan dibantu supaya bisa masuk. Ya, 02 juga tidak ada, 06 juga tidak ada, dan seterusnya. Dibantu, ya, dikontrol kenapa tidak masuk. Boleh dibantu dengan guru-gurunya, ya, bantu dengan teknisinya. Nah, jadi proktor standby di sini. Nah, berikutnya adalah request peserta. Nah, request peserta di sini pada saat awal-awal mungkin belum ada minta reset peserta. Ya, apabila ada minta reset peserta nanti, ya Bapak Ibu, nanti muncul datanya di sini. Contoh nih, coba lihat. Nah, contoh ada peserta yang sudah minta reset. Tadi ada peserta 06, ya, yang minta reset. Ada peserta 15 minta, karena apa? Mungkin karena gagal masuk, jaringan terputus, ya, laptopnya macet, maka keluar dulu pada menu exam browsernya, ya. Nanti setelah masuk login lagi dia minta reset. Maka muncullah di sini peserta yang minta reset. Kita sebagai proktor harus mengklik tanda yang di sini Bapak Ibu, checklist, centang. Nah, setelah centang seperti ini, maka kita reset yang ada nomor-nomornya ini. Ya, seperti inilah kita reset. Nah, kemudian di sini release token belum muncul. Kalau belum muncul release token, maka kita rilis. Nah, kita rilis. Boleh pun tidak dirilis, ya. Boleh pun tidak dirilis. Tapi kita coba menggunakan token yang pertama. Nah, token yang pertama tadi kan di awal. Coba. Apabila token pertama tidak bisa dipakai, tidak bisa masuk, maka di sini kita bisa rilis token.
atau kita rilis ulang lagi di menu status nih tes. Nah, di sini kita harus merilisnya nih. Nah ya, merilisnya lagi. Nah, dengan tentunya dengan token yang berbeda. Ya, contoh berbeda ya. Baik, guys. Nah, apabila rilis token sudah muncul di sini, Bapak Ibu. Nah, bila sudah muncul rilisnya, nah rilis token yang baru ini catat lagi urutan yang kedua di papan bot putihnya tadi kan, pengumuman ini rilis token yang berikutnya anak Bapak. Apabila yang pertama tidak bisa, maka rilis token yang kedua ini kalian coba lagi. Nah, kebanyakan rilis token yang baru itu bisa berhasil masuk. Baik, tekan reset peserta. Nanti menu ini akan kosong ya. Jadi yang peserta minta reset peserta tadi siap login kembali. Tapi catatannya Bapak Ibu ya, catatannya adalah apabila di sini ya perlihatkan nih minta reset peserta, ya tekan reset peserta, maka di sini sebelum anak-anak login kembali, perhatikan tunggu 1 menit, kemudian coba login kembali. Setelah reset, siswa tadi atau peserta tadi tunggu selama 1 menit dari reset token atau dari anak-anak mengklik reset peserta. Atau bagusnya setelah proktor tadi menekan reset, ya kan, tekan reset tokennya, maka anak-anak diberitahukan tunggu dulu 1 menit. Ya, tunggu dulu 1 menit, baru anak-anak bisa login ulang. Begitu Bapak Ibu ya. Baik. Nah, masuk lagi komisi data ya Bapak Ibu, perhatikan lagi isinya. Kemudian masuk lagi. Nah, ini tanggal ini harus sama dengan tanggal sekarang atau waktu setempat pada saat siswa memulai tesnya ya, memulai tes ANBK-nya. Perhatikan tanggal dan waktu sekarang dengan laptop. Jadi laptop itu harus disamakan waktu sekarang atau waktu setempat ya pada saat melaksanakan tes. Baik Bapak Ibu, mulai masuk soalnya seperti ini. Nah, apabila terjadi error ya jangan khawatir, tekan saja Ctrl CB ya. Mungkin sudah Bapak Ibu mengerti Ctrl CB atau Alt4, kembali login ya. Masuk lagi pesertanya ya, login lagi, reset lagi sama proktornya, begitu terus berulang. Apabila macet, reset login lagi, login, reset peserta lagi, begitu seterusnya sampai siswa itu berhasil masuk menjawab soal hingga selesai pada menu akhir. Ya, ini 1 menit tunggu ya, isi lagi, masuk lagi ya ini. Jadi menjawab ya, setelah menjawab terakhir menjawab terus menerus soalnya tadi. Baik ya, hingga soal terakhir ya. Hingga soal terakhir, maka siswanya menemukan nih konfirmasi pindah stack, artinya ini pindah ke stack 2 atau berikutnya, yaitu stacknya adalah stack survei karakter. Klik selesai ya, dia langsung masuk ke stack survei karakter atau survei lingkungan belajar. Kalau sudah diklik selesai, maka tidak bisa lagi kembali ke menu awal. Baik Ibu. Nah, apabila ketemu seperti ini ya, gangguan lagi jaringan server, kita logout ya, logout lagi, kembali lagi, masuk lagi. Tapi jangan khawatir, jawaban-jawaban peserta atau jawaban siswa sudah tersimpan. Walaupun nanti ada yang tidak terjawab, itu tidak banyak lagi. Artinya mungkin dalam 20 soal. Dalam 20 soal itu ada 1 soal tidak terjawab, mungkin soal yang terakhir. Nah, 19 sudah terjawab. Jadi klik aja next berikutnya atau soal berikutnya sampai 1 sampai 19, next berikutnya, next soal berikutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, terus sampai soal 20 atau soal terakhir tidak terjawab, maka jadi hanya soal terakhir saja yang dijawabnya oleh anak. Jawab, kemudian selesaikan ya. Jadi logout dulu, keluar, jawab soal tadi kan.
Nah, jawab soal. Setelah jawab soal, berhasil sampai ke menu terakhir. Nah, ini poin pentingnya terakhir. Jangan sampai siswa tidak mengklik menu kembali ke halaman login. Artinya, konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silahkan klik tombol kembali ke halaman login untuk keluar dari tes. Apabila ini tidak diklik, siswanya langsung menutup komputernya atau laptopnya atau meninggalkan, maka siswa tadi atau yang di laptop ini tidak mengklik ini kan, langsung ditinggalkan pulang, dianggap masih tes sedang dikerjakan. Nah, ingat Bapak Ibu, harus ini diklik Bapak Ibu ya, harus diklik dan pastikan kembali ke menu login. Selamat datang. Apabila sudah kembali klik yang hijau tadi, kembali ke sini, maka anak boleh istirahat atau boleh langsung pulang. Jadi sudah sampai sini, siswa sudah benar-benar berakhir untuk simulasinya atau gladinya nanti, ataupun tes akhirnya sudah selesai ya. Artinya tesnya sudah selesai. Artinya benar-benar selesai kalau sudah kembali login seperti ini. Ingat, tombol kembali tadi ya ditekan. Jadi guru-guru ataupun Bapak Ibu guru membantu siswanya diperhatikan betul-betul. Kalau sudah sampai yang kembali ke halaman login ya, maka itu harus diklik tombol hijaunya. Maka tampil di sini berarti siswanya sudah benar-benar selesai. Bisa silakan istirahat ataupun silakan pulang. Maka siap-siap sesi yang berikutnya masuk. Baik, mungkin sampai itu saja dulu yang saya bisa sampaikan ya. Nah, kalau sudah selesai, tentunya proktor harus meng-log out menu yang ada di menu dashboard aplikasi Proktor Browser. Log out. Tadi kita perhatikan dulu status pesertanya nih. Ada ya. Perhatikan dulu status pesertanya nih. Apakah masih ada siswa lah yang masih tes sedang dikerjakan? Ya nih. Kalau sudah sesi 1 tes selesai semua, maka sesi 2-nya siap dilanjutkan. Apabila ada masih tes sedang dikerjakan, kemungkinan ada siswa yang mungkin halamannya login tadi tidak diklik, atau memang betul-betul siswanya masih sedang mengerjakan. Jadi pastikan tes selesai semua ini, semua di sini sesi 1. Setelah ini baru dilanjutkan dengan sesi 2 atau sesi berikutnya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selamat bekerja di hari Senin ya, atau hari berikutnya 18-19. Semoga tidak berubah jadwalnya. Dan 21-22 Oktober semoga sukses dan lancar, dan kita diberikan semua kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.